Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita sekalian di bulan Dzulhijjah ini, di malam Jumat setelah sebelumnya minggu yang lalu kita melewati hari Idul Adha, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedermawanannya yang luas dan juga anugerahnya yang luas kepada umat Islam yang ada di Mekah dan juga yang ada di luar kota tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahwasanya salah satu tanda membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu cara menerjemahkan pengabdian dan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah dan juga kepada syiar-syiar Allah, yang mana mengagungkan Rasulullah, mengagungkan syiar-syiar Allah adalah bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara daripada mengagungi hal tersebut adalah dengan menjaga nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama, para fuqaha menyatakan bahwasanya membawa nama Allah, lembaran yang bertulis nama Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam kamar mandi adalah hal yang diharamkan. Membawa nama yang mulia, nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kamar mandi adalah hal yang dilarang, diharamkan. Atau membawa lembaran Al-Quran atau membawa kitab yang di dalamnya terdapat ahadits atau Al-Quran, itu adalah hal yang dilarang, yang diharamkan. Bahkan terkadang ketika seseorang menjaga kehormatan hal-hal tersebut, syiar-syiar tersebut, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab Ihya lil Imam Al-Ghazali, kitab Risalah Al-Qushairiyah dan lain sebagainya, disebut salah satu sosok yang bernama Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, terkenal dengan sebutan Bishr Al-Hafi. Beliau itu orang yang memiliki wara', yang memiliki tawadhu', yang memiliki zuhud, yang memiliki nilai-nilai Islam, iman yang begitu tinggi, nilai ihsan yang begitu tinggi. Penyebab taubatnya adalah suatu hari beliau jalan di pasar. Tadinya bukan orang semacam itu, tadinya orang biasa-biasa aja semacam kita, mungkin maksiat, mungkin ini dan itu. Subhanallah, dia lagi jalan di pasar, dia melewati lembaran, tertulis di lembaran itu nama Allah. Ada lembaran tertulis nama Allah di pasar, orang gak ada yang sadar, atau mungkin orang sadar tapi dihiraukan, sehingga itu lembaran mungkin keinjek orang, diletakkan di tempat yang gak pantas diletakkan di tempat tersebut. Maka datang Bishr Al-Hafi, dia ambil lembaran itu, dia cium, dia bawa, dia cari tukang minyak wangi, dia beli minyak wangi, dibawa ke rumahnya, diwangikan lembaran yang bertulis nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia cium bolak-balik, dia pajang, ditaruh di tempat yang terhormat. Karena apa? Karena ada nama Allah di lembaran itu. Maka setelah itu dia tidur, dia mendengar panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wahai Bishr, tayyab tasmi la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, kamu telah mengharumkan namaku, sungguh aku akan mengharumkan namamu di dunia, begitu pula di akhirat. Sehingga di dunia akhirnya menjadi nama yang begitu harum, sehingga ditulis nama beliau, cerita tentang beliau, keramat tentang beliau di dalam kitab-kitab tasawuf tersebut. Dan juga di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau, pengangkatan derajat yang begitu tinggi yang tidak diragukan lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga nama Allah, kehormatan nama Allah dan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik nama Allah yang berupa Asmaul Husna atau berbagai macam beragam nama Nabi besar Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin dan lain sebagainya. Ketika datang kepada kita bulan yang mulia, contoh bulan Muharram atau bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, atau di mana biasanya di momen-momen kita bikin acara perayaan Maulid, perayaan masuk bulan tanggal awal masuk tahun Hijriah yang baru, masuk bulan Maulid, masuk Isra Mi'raj, itu kan biasa kita bikin acara. Bentuk kebahagiaan kepada Rasulullah membuat kita menuliskan nama Rasulullah sehingga ditulis, dipajang di tembok. Akan tetapi kita nggak boleh biarkan nama itu
kita lalaikan setelah bikin acara, nanti namanya jatuh, mungkin keinjek, mungkin kebuang ke tong sampah tanpa dipedulikan. Tapi ketika mau dibuang, alangkah baiknya kalau dirobekkan dulu sehingga udah nggak terbaca bahwasanya di situ ada nama Allah, apalagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau nama-nama Nabi besar Muhammad, atau nama orang soleh, atau nama ahlul bait, atau nama sahabat, atau siapapun itu daripada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memuliakan nama-nama mereka termasuk daripada memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana kita enggak mengenal syiar Allah, kita enggak mengenal Al-Qur'an, kita enggak mengenal ahadits kecuali karena dibawakan oleh mereka kepada kita. Maka dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dijadikan kita termasuk orang-orang yang berjalan di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh guru-guru kita yang sedang di dalam safar, yang berada di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua musibah, segala penyakit, segala kerusakan, segala musibah yang diturunkan di seluruh penjuru dunia untuk umat Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kemudahan anugerah untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umr fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.